Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ini mengguncang Indonesia. Pacet, sebuah kawasan wisata di Pegunungan Mojokerto, mendadak berubah menjadi lokasi pembunuhan paling keji tahun 2025. Seorang perempuan ditemukan tak bernyawa, tubuhnya terpotong ratusan bagian dan berserakan di berbagai titik sepanjang jalur Pacet sampai Cangar. Pelaku tak lain adalah orang terdekatnya sendiri. Hari ini kita akan membahas secara mendalam kasus mutilasi Pacet Mojokerto, kronologi, motif, analisis hukum, hingga dampak sosialnya. Ini bukan sekedar kisah kejahatan, tapi cerminan gelap hubungan manusia dan lemahnya kontrol diri. Awal September 2025, warga Pacet digegerkan oleh penemuan potongan tubuh manusia di semak-semak kawasan wisata. Potongan pertama ditemukan oleh seorang petani yang sedang melintas pagi hari. Ia mengira itu bangkai hewan. Begitu mendekat, ia sadar itu telapak kaki manusia. Polisi segera mendatangi lokasi dan setelah pemeriksaan ditemukan potongan lain di radius beberapa kilometer. Dari penyidikan, Rumah Sakit Pusdik Sabhara Porong menerima lebih dari 310 potongan tubuh. Pihak kepolisian langsung membentuk tim gabungan hingga akhirnya identitas korban diketahui dengan inisial TAS 25 tahun. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil ditangkap. Seorang pria bernama Alfi Maulana AM yang ternyata pacar korban sendiri. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa mengenaskan itu terjadi di kamar kos pelaku di kawasan Lakar Santri, Surabaya. Malam itu, keduanya terlibat pertengkaran hebat. Polisi menyebut TAS sempat mengunci diri di kamar, hingga akhirnya AM memaksa masuk. Di puncak emosi, AM menusuk TAS hingga meninggal dunia. Namun disinilah kisah gelap dimulai. Bukannya menyerahkan diri, pelaku malah mencoba menghilangkan jejak. Dengan menggunakan pisau dapur, pisau besar, gunting baja, dan palu, pelaku memutilasi jasad korban di kamar mandi kos. Beberapa bagian tubuh disimpan di kamar, bahkan sebagian ditemukan di dalam lemari, termasuk bagian mata dan kulit. Setelah itu, pelaku memasukkan potongan tubuh ke dalam kantong plastik besar, membawanya menggunakan kendaraan menuju Mojokerto, dan membuang potongan-potongan tersebut satu persatu di jalur Pacet yang sepi di malam hari. Polres Mojokerto bekerja sama dengan Polda Jatim menggunakan anjing pelacak K9 untuk menelusuri area pembuangan. Dalam waktu kurang dari 2 hari, sebagian besar potongan tubuh berhasil dikumpulkan. Tes DNA dilakukan untuk memastikan identitas korban. Sementara itu, polisi menelusuri jejak digital pelaku, CCTV, percakapan pesan, serta transaksi belanja alat-alat yang digunakan dalam mutilasi. Ketika tim datang ke kos pelaku, bau menyengat langsung tercium, dan disitulah ditemukan barang bukti mengerikan. Sisa darah, pisau berlumur, serta potongan tubuh yang belum sempat dibuang. Pelaku mencoba melarikan diri, namun akhirnya tertangkap dengan luka tembak di betis. Mengapa seseorang tega melakukan hal sekeji ini terhadap orang yang dicintai? Menurut keterangan polisi, motif awal diduga karena pertengkaran dan kecemburuan. Namun dari analisa lebih dalam, ada hal lain yang mungkin berperan, latar belakang psikologis dan sosial pelaku. AM diketahui pernah bekerja sebagai tukang jagal. Ia terbiasa menggunakan pisau besar dan berinteraksi dengan darah serta potongan daging. Hal ini bukan alasan pembenaran,
tapi bisa menjelaskan mengapa ia tidak takut atau jijik melakukan tindakan sadis itu. Psikolog forensik juga menyebutkan, dalam hubungan toksik, seseorang bisa kehilangan kendali emosi, kecemburuan, posesivitas, rasa memiliki berlebihan. Semua bisa berubah jadi kekerasan ketika salah satu pihak merasa dihianati. Beberapa kasus serupa menunjukkan pola yang sama. Pelaku membunuh bukan karena membenci, tapi karena rasa ingin memiliki sepenuhnya. Inilah sisi paling gelap dari cinta yang tidak sehat. Dari sisi hukum, tindakan AM termasuk dalam kategori tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yang diatur dalam KUHP. Pasal-pasal yang dapat diterapkan yaitu pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan biasa sampai ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Yang kedua, pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Yang ketiga, pasal 181 KUHP, membunyikan atau memindahkan mayat untuk menghilangkan jejak kejahatan. Karena pelaku memutilasi dan membuang bagian tubuh untuk menghilangkan bukti, maka unsur perencanaan dan niat menghapus jejak dapat memperberat hukuman. Selain itu, jaksa dapat menambahkan unsur perbuatan keji dan tidak berperi kemanusiaan yang biasanya menjadi pertimbangan hukum dalam menentukan vonis berat. Dalam sistem hukum Indonesia, kasus seperti ini sangat jarang mendapat keringanan karena termasuk dalam extraordinary crime, kejahatan yang melanggar nilai kemanusiaan secara ekstrim. Kasus ini membuat masyarakat resah. Jalur Pacet yang dikenal indah dan tenang kini identik dengan ketakutan. Warga diminta agar aparat meningkatkan patroli malam dan memasang CCTV di area wisata. Di media sosial, ribuan komentar bermunculan. Sebagian mengutuk, sebagian bersimpati pada korban. Dan sebagian lagi bertanya, mengapa bisa demikian tega? Kasus ini juga memunculkan diskusi tentang hubungan toksik dan kekerasan dalam pacaran. Banyak netizen mulai menyadari bahwa kekerasan bukan hanya fisik, tapi juga verbal dan emosional. Ketika hubungan sudah berisi ancaman, kontrol berlebihan, atau manipulasi, itu sudah tanda bahaya. Bahkan Kapolres Mojokerto sendiri mengaku geram karena Pacet sudah beberapa kali menjadi lokasi pembuangan mayat. Ia menegaskan bahwa aparat akan menindak tegas pelaku yang mencoba memanfaatkan lokasi terpencil untuk kejahatan. Dari perspektif hukum, kasus ini memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara penegak hukum dan rehabilitasi mental. Setiap individu yang melakukan kejahatan berat biasanya memiliki latar sosial atau psikologis yang kompleks. Namun secara moral, tidak ada pembenaran sedikitpun untuk mengambil nyawa orang lain, apalagi memperlakukan tubuh manusia tanpa rasa hormat. Hukum hadir bukan hanya untuk menghukum, tapi untuk memberikan efek jera dan mengembalikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Kasus Pacet mengingatkan kita bahwa di balik setiap angka kriminalitas ada manusia dengan kisah rasa sakit dan trauma yang panjang. Dari tragedi ini, kita bisa belajar beberapa hal penting. Yang pertama, jangan abaikan tanda-tanda hubungan berbahaya. Jika pasangan mulai mengancam,
membatasi kebebasan, atau sering meledak emosi, segeralah mencari bantuan. Yang kedua, kendalikan emosi dengan cara sehat. Marah dan cemburu adalah hal wajar, tapi kekerasan bukan solusi. Yang ketiga, perkuat pendidikan hukum dan moral. Banyak orang yang tidak memahami beratnya konsekuensi tindak pidana. Yang keempat, peran masyarakat dan media. Jangan jadikan kasus seperti ini sebagai tontonan sensasional. Gunakan untuk edukasi agar tidak terulang lagi. Kasus mutilasi pajak bukan sekedar kriminal. Ia adalah potret nyata dari manusia yang kehilangan kendali dan masyarakat yang perlu lebih waspada terhadap bahaya kekerasan dan hubungan. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini agar cinta tak lagi berubah menjadi tragedi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.